Oke, pada malam hari ini saya mau ngapain sih? Saya cuma mau nge-review aja, teman-teman. Saya mau berikan tips ya. Jadi ini ada 7 langkah mudah untuk supaya teman-teman bisa awet muda ya. Jadi banyak yang bilang kan katanya saya awet muda nih. Ya, GR banget deh. Yang setuju saya awet muda boleh dong katakan iya setuju. Oke. Dan yang menonton misalnya teman-teman yang nonton malam hari ini secara live boleh diketik angka 1, yang menonton secara replay boleh ya diketik angka 2. Jadi saya bisa tahu nih teman-teman yang menyaksikan secara live itu siapa aja dan yang menonton siaran tundanya siapa aja ya. Oke. Nah, teman-teman semua yang namanya perempuan itu kan pastinya pengen ya, nggak siapapun ya, pastinya pengen kelihatan awet muda, tetap kelihatan cantik ya, walaupun usia nambah tapi kerutan nggak nambah-nambah. Pengennya kan begitu ya. Itu normal teman-teman ya, itu keinginan hampir semua perempuan ya. Dulu sih saya nggak pernah berpikir gitu karena dulu saya tuh tomboy ya, nggak pernah mikirin yang namanya kecantikan. Teman-teman di sini siapa yang tomboy juga kayak saya, ada nggak? Ya, nah tapi nggak banyak perempuan yang sadar bahwa kulit wajah yang sehat, yang segar, yang awet muda itu ya di usia, walaupun usianya udah nambah, itu sebenarnya adalah hasil kerja keras ya, hasil kerja keras kita, hasil konsistensi kita merawat wajah di usia dini ya. Sejak usia mulai 20-an sebenarnya ngerawat wajah seharusnya. Saya sendiri nggak kebayang kalau saya mulai sadar perawatan wajah, pentingnya merawat wajah itu ketika usia 34 tahun ya. Ketika ada pelakor masuk dalam kehidupan saya yang mengatakan ya, yang mengambil suami saya gitu dan mengatakan bahwa pantes aja suami lo ninggalin lo karena ya muka lo kusam, nggak dirawat, kemudian body kayak kulkas 2 pintu, miskin dan lain sebagainya. Teman-teman, di situ saya akhirnya sadar bahwa wajah yang cantik ya bukan hanya cukup setia teman-teman, wajah yang enak dipandang, sebenarnya bukan masalah cantik, wajah yang enak dipandang, yang bersih terawat, itu suami seneng ngelihatnya ya. Jadi jangan sampai nih ya kita di rumah justru yang kelihatan kita malah buluk di hadapan ya teman-teman, malah buluk di hadapan suami. Ya jangan sampai ya. Yuk yang setuju senang perawatan boleh dong katakan setuju ya. Nah, tapi teman-teman semua mungkin ya saat ini di sini yang siapa yang usianya 20 tahun mungkin boleh dong, yang usianya 20 tahunan atau yang 30 tahunan mungkin boleh diketik ya. Nah, kebanyakan orang ketika usianya masih 20 tahunan mereka merasa saya mah nggak perlulah perawatan, orang kulit saya masih kencang. Tapi jangan salah, karena sebenarnya penuaan pada kulit itu sudah mulai berjalan ketika umur 18 tahun. Nah, ya jadi itu kenapa makanya usia 18 tahun sudah mulai kulit itu udah harus dijaga, tetap dinutrisi supaya awet muda ya. Sehingga ketika usia 50 tahun ya penampakannya tetap seperti umur 25 tahun. Jangan sampai umur 25 tahun atau umur 30 tahun penampakannya umur 50 tahun. Ya, pastinya nggak asik kalau kayak gitu. Nah, ya, jadi kalau misalnya dibilang produk anti aging itu umur 20 udah butuh nggak sih? Oh butuh ya. Produk-produk yang menutrisi itu adalah produk-produk anti aging ya, yang sifatnya menutrisi, bukan sekedar yang mengelupas kulit atau yang sekedar memutihkan kulit, no. Jadi ketika kulit ternutrisi dengan baik maka kulit otomatis terlihat lebih cerah ya, lebih putih dan lebih cerah. Kayak dulu saya mukanya hitam banget, kusam teman-teman ya. Nah, apa sih 7 langkah ini nih? 7 langkah supaya teman-teman bisa awet muda. Nah, jadi tips yang pertama adalah jangan biarkan sisa makeup dan debu membuat kulit kita jadi kotor ya. Pastikan sebelum tidur kita harus membersihkan muka kita sebersih-bersihnya ya, agar tidak ada sisa-sisa kotoran yang kita bawa tidur ya. Jadi setelah beraktivitas seharian, mungkin teman-teman masak, rapi-rapi rumah, bersihin beres-beres, itu kan bisa jadi ada debu-debu yang nempel, kita keringetan ya. Nah, jadi sebisa mungkin ya sebelum tidur wajah kita harus dibersihkan
ya, jangan sampai ada kotoran yang tersisa. Bersihkan dengan apa? Ya, dengan sabun wajah, ya, dengan susu pembersih. Lebih baik ya, akan sangat disarankan itu jika kita melakukan yang namanya double cleansing. Double cleansing adalah double pembersihan. Pertama dengan menggunakan susu pembersih, yang kedua dengan menggunakan sabun pembersih wajah. Jangan terbalik cara pakainya. Ya, jangan terbalik cara pakainya. Jadi bersihkan wajah dulu dengan susu pembersih, baru bersihkan dengan sabun. Jadi susu pembersih pun tidak boleh tertinggal di wajah. Ya. Jadi kebanyakan dulu waktu belum tahu saya bersihin muka dulu, cuci muka dulu baru pakai susu pembersih. Terbalik ya, itu terbalik teman-teman. Jadi susu pembersih dulu baru menggunakan sabun ya, setelah itu baru gunakan toner ya. Jadi 3 tahap nih pembersihan aja ya. Susu pembersih, sabun, baru toner. Toner bukan masuk pembersihan sebenarnya. Toner itu lebih ke merelaksasi wajah ya. Kenapa kita tidur nggak boleh bawa kotoran di kulit? Karena saat tidur pori-pori wajah kita tuh terbuka teman-teman ya. Kulit kita tuh lagi bekerja menyerap apapun yang ada di kulit, sehingga kalau yang kita tidur yang kita bawa adalah make up, yang kita bawa adalah debu dan kotoran, ya udah itu yang akan terserap masuk ke dalam kulit, sehingga efeknya akibatnya adalah tekstur kulit menjadi kasar ya, dan jerawatan, komedoan gitu ya. Saya alhamdulillah sejak kapan ya saya udah nggak ada komedo lagi di hidung saya ya, jadi udah nggak pakai begini-gini lagi ya. Nah, oke, ya itu yang pertama, tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, gimana caranya supaya awet muda? Olahraga teman-teman ya. Olahraga 2 kali seminggu ya, itu akan membuat kulit teman-teman semua terlihat lebih merona dan cerah alami ya. Jadi olahraga bukan hanya baik untuk tubuh, tapi juga baik untuk wajah. Kok bisa sih, apa hubungannya olahraga sama wajah? Jadi gini teman-teman, ketika kita berolahraga ya, nah, jadi ketika kita olahraga itu aliran darah secara umum akan meningkat ke seluruh jaringan di dalam tubuh kita, termasuk salah satunya adalah kulit. Ya, jadi darah itu bisa mengalir maksimal gitu ya, termasuk salah satunya adalah di kulit karena ada pompa ya, pompa jantung ya, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi ketika ketika aliran darah ini mengalir dengan baik ya, lancar gitu ya, otomatis ini akan membawa oksigen dan nutrisi ya. Darah ini kan dia akan membawa oksigen dan nutrisi ke salah satunya adalah ke kulit kita ya. Selain itu juga olahraga juga mampu meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh kita, sehingga orang-orang yang rajin olahraga umumnya mereka akan terlihat awet muda. Jadi kalau teman-teman mau awet muda, mau kelihatan awet muda, ya udah olahraga yang rajin ya. Tapi kalau kita ngerjain kerjaan rumah kan itu salah satunya olahraga juga. Pertanyaannya, ketika teman-teman mengerjakan pekerjaan rumah, nyuci, nyetrika, masak, memang sih secara ininya kan kita bergerak ya. Tapi kita mengerjakannya dengan fun nggak? Relax nggak? Kalau stres ya, yang ada tubuh kita malah teroksidasi. Ya, radikal bebas yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga itu biasanya kan, kalau olahraga itu menimbulkan hormon bahagia ya. Nah, bahagia, sistem imun tubuh kita juga jadi lebih baik, lebih bagus, dan efeknya ya otomatis akan awet muda. Selain itu teman-teman semua ya, pembuangan sisa-sisa dari proses metabolisme tubuh dan toksin dari sel-sel kulit akan menjadi lebih baik ya. Kenapa? Dari keringat ya. Karena kalau olahraga kita itu kan kita berkeringat. Nah, keringat itu kan membawa kotoran, racun-racun keluar dari dalam tubuh kita ya, sehingga tubuh kita jadi bisa lebih sehat. Nah, olahraga juga menghindari gangguan dari stres ya. Jadi tadi saya bilang olahraga meningkatkan hormon bahagia, rasa bahagia. Jadi orang-orang yang rajin olahraga biasanya mereka cenderung positive thinking ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ya, gunakan pelembab teman-teman ya. Gunakan pelembab untuk wajah dan untuk badan ya.
terutama setelah habis mandi dan setelah membersihkan wajah. Ya, kenapa terutama setelah habis mandi dan membersihkan wajah? Karena gini ya, kulit ini kan kita organ yang paling fleksibel sebenarnya ya. Kondisi kesehatan kita, kondisi kesehatan kulit itu tergantung kondisi dalam dan luar tubuh. Nah, ketika kita habis mandi itu biasanya kalau air itu kan kadar pH-nya 7. Ya, ketika kita habis mandi, kulit kita biasanya cenderung kering. Ya, kencang ketarik. Nah, ketika kulit kita kencang dan ketarik itu, jadi itu yang bikin kulit akhirnya stres. Maka itu perlu ditambahkan dengan mengoleskan pelembab untuk kulit, sehingga kulit akan kembali kadar kelembabannya ya. Jadi setelah mandi itu penting teman-teman ya. Jadi kondisi dari dalam tubuh biasanya misalnya kita dehidrasi juga itu salah satunya juga perlu ya. Misalnya apalagi teman-teman yang tinggal di daerah yang dengan kadar kelembaban yang tinggi, biasanya kulit akan cenderung kering ya. Nah, jadi ketika kulit kehilangan kadar kelembabannya, kita kembalikan kadar kelembabannya dengan menggunakan pelembab atau lotion. Kalau saya sih pakainya ini. Ini kayak ini nih. Kulit saya udah kering karena kan kalau habis nyuci ya, nyuci piring, kemudian ngepel, tangan kan kena air terus. Nah, kulit saya itu cenderung yang gampang banget. Kulit saya itu tipis. Cenderung gampang banget ngeriput ya, gampang kencang lagi. Jadi kalau udah mulai terasa kencang karena kering, saya paling semprotkan ini aja. Apalagi juga kalau misalnya ruangan ber-AC ya. Ruangan ber-AC itu kan menyerap kadar air di dalam kulit kita ya, AC itu. Jadi harus sedia ini kalau saya sih ya. Kalau teman-teman terserah ya. Tapi hindari ketika kulit kering, hindari mengoleskannya lagi dengan air. Kenapa? Karena ya itu tadi, air kadar pH-nya 7 justru akan membuat kulit semakin kering. Sementara kadar pH kulit kita adalah angkanya berapa? 5. Ya. Oh ya, kalau pelembab sih biasanya saya body lotion, Sabira, ada di situ nggak yang botolnya tutupnya biru? Ambilin tolong. Ya, iya. Ngomong-ngomong, iya, oke, ya. Komennya nggak kelihatan ini. Boleh dong yang teman-teman yang nyimak kasih angka 1 buat yang nyimak secara live, angka 2 yang menyimak secara replay. Ya, biar saya tahu ini mohon feedbacknya ya. Saya minta feedbacknya teman-teman biar kelihatan. Kemudian yang ketiga ya, tips yang ketiga ya, tadi tips yang ketiga justru. Oh ya, nih ini pelembab saya nih ya. Pastikan Anda memilih pelembab untuk kulit yang tidak mengandung minyak ya. Kenapa? Karena air dan minyak itu akan membuat kulit jadi cepat kering ya. Kalau minyak itu justru membuat kulit jadi cepat keriput ya. Jadi hindari yang berbahan dasar minyak. Jadi kalau saya sih gunakannya yang berbahan dasar air. Ini yang punya saya nih. Ini favorit banget sebelum tidur. Bangun tidur teman-teman akan ngerasain kulitnya jadi lebih halus dan lembut. Nah, itu sih saya ya, karena saya pakainya ini. Nggak tahu deh kalau teman-teman pakainya yang mana ya. Oke. Nah, kemudian tips yang keempat, selalu gunakan tabir surya teman-teman ya. Gunakan tabir surya saat kalian keluar rumah ya. Jadi hindari teman-teman terpapar secara langsung oleh ultraviolet. Nah, di era pandemi ini kita kan disuruh berjemur ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya tubuh kita bisa ketika di dalam tubuh kita tuh jadi sinar matahari ini mampu mengubah vitamin D3 yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D, sehingga terserapnya maksimal gitu ya. Jadi vitamin D ya, kita mungkin mengkonsumsi vitamin D. Nah, vitamin D ini harus ditambahkan dengan sinar matahari. Jadi diaktifkan oleh sinar matahari ya, sehingga dari pro vitamin D menjadi vitamin D gitu. Nah, tapi berjemur ya juga perlu buat teman-teman ketika berjemur menggunakan tabir surya. Jadi jangan terbuka begitu aja kulitnya. Karena kalau kulit kita justru terpapar matahari ya, kulit kita akan mengalami stres ya, dan akan mendapatkan penuaan, justru akan terjadi penuaan dini pada kulit ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, kemudian sunblock. Jadi gunakan sunblock ketika kita mau berjemur. Nah, sunblock ada nggak sih buat badan? Ada. Jadi sunblock itu bukan hanya untuk muka aja,
ya, untuk badan juga, untuk tangan juga. Jadi saya tuh dulu sering banget naik motor nggak pakai sarung tangan, ya, nggak senang pakai lotion juga. Tapi sejak saya memahami pentingnya menjaga kulit dari sinar matahari, ya, saya mulai rajin menggunakan sunblock, ya, untuk tangan, termasuk salah satunya nyetir. Jadi dulu tangan saya ini berflek, ya, dulu tangan saya ada fleknya. Makasih nak, udah ditutupin jendelanya. Ya, jadi tangan saya dulu ada fleknya, jadi ada coklat-coklat, tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang, ya. Sejak saya mengganti sabun mandi saya dan hand body saya, ya, jadi flek hilang berkat sabun mandi dan ininya, gitu, ya, dan hand bodinya. Nah, jadi sinar matahari, ya, teman-teman semua, ya. Nah, ini saya kasih tahu. Sunblock merupakan sejenis tabir surya yang mengandung bahan anorganik, di mana zat tersebut mampu memudari atau melindungi kulit kita dari sinar matahari, ya. Nah, cara kerja sunblock ini berfungsi sebagai dinding yang membatasi antara sinar matahari dengan kulit. Jadi ada pelapisnya, ya, ibaratnya kayak kertas gini deh, ya. Nah, jadi sunblock itu melindungi kulit. Ketika ada paparan matahari, kulit dilindungi sama sunblock, kulit otomatis matahari tidak langsung terkena di kulit. Maka itu penting banget, ya, menggunakan sunblock. Nah, SPF-nya berapa? Perlu nggak sih SPF tinggi-tinggi? SPF nggak penting tinggi-tinggi, teman-teman. Ini rumus yang harus teman-teman pahami. Boleh sambil dicatat, ya. Catat ini, ya, oke. Boleh sambil dicatat, teman-teman, rumus penggunaan SPF. Jadi 1 SPF itu mampu menahan kulit dari sinar matahari selama 10 menit. Ya. Jadi nggak perlu tuh SPF tinggi-tinggi, ya. SPF kalau kita berjemurnya nggak lama, SPF 15 aja udah cukup, ya. Mau untuk muka ataupun untuk kulit, SPF 15 udah cukup banget, ya. Jadi kan yang paling rendah itu kan 15, ya. Nah, jadi udah yang itu aja, nggak usah pakai SPF yang tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi nanti ya percuma juga, buat apa gitu, ya. Sementara kan ya itu dihitung berdasarkan 1 SPF sama dengan 10 menit. Kalau 15 SPF sama dengan 150 menit. Sehingga 150 menit artinya SPF 15 mampu melindungi kulit kita selama 1,5 jam. Jadi teman-teman berjemur 1,5 jam nggak juga, ya, kelamaan. Orang kita butuhnya cuma 10 menit untuk mengaktifkan vitamin D-nya, ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya tips yang kelima. Pastikan kita mendapatkan tidur yang cukup. Nah, karena kalau kita kurang tidur itu akan bikin otak kita tegang, kita stres. Nah, ketika stres, ya, kemudian tubuh kita juga ngerasa lelah, itu akan membantu proses penuaan terjadi lebih cepat, ya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman kurang tidur, usahakan teman-teman bisa paling tidak meningkatkan kualitas tidurnya, ya. Kayak saya sendiri, saya tidur paling dapat tuh 4-5 jam setiap hari. Tidur siang juga paling dapat cuma 10-15 menit. Tapi walaupun tidur saya kurang, ketika saya tidur saya berkualitas. Artinya nyenyak banget, gitu, ya. Cukup nyenyak sehingga itu mampu yang penting ketika kita terasa lelah, langsung deh kita lelap gitu. Tidur istirahat sebentar. Kalau siang gitu, ya, atau kalau malam ya udah. Nah, tapi ini juga salah satu yang mempengaruhi saya, ya. Kenapa kadar antioksidan saya tuh nggak bisa naik? Karena saya sering begadang, teman-teman, ya. Saya kalau tidur itu jam 11, jam 12, kadang jam 1 malam, jam 5, jam 4, jam 5 udah bangun gitu. Tidurnya kurang banget. Nah, tapi untungnya saya mengkonsumsi suplemen yang membantu menjaga nutrisi, ya. Jadi walaupun kadar antioksidan saya tidak terlalu tinggi, tapi tubuh saya bisa tetap fit. Tapi itu jangan ditiru, ya. Tetap tubuh kita butuh tidur selama 8 jam. Kenapa? Karena gini loh, kalau kita kurang tidur biasanya itu akan mempengaruhi mata kita, sekitar mata jadi lebih gelap, ya, menimbulkan jadi mata panda. Terus ada juga mempengaruhi jadi kantong mata. Jadi orang kalau kurang tidur tuh kantong matanya kelihatan, teman-teman, ya. Jadi coba kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya, umurnya masih belasan tahun kantong matanya udah pada ada. Kenapa? Lama di depan gadget, ya, lama di depan gadget melotot gitu, ya, kadang-kadang sampai begadang, tidur jam 1 malam gitu, ya. Nah, akhirnya kantong matanya nambah
gitu ya. Nah, jadi gini loh, kantong mata itu yang salah satu mempengaruhi tingkat kecantikan wanita. Jadi jangan sampai ya ada kantong mata. Kalau ini sih bukan kantong mata ya, ini kelopak mata yang memang cukup tebal. Ya, jadi kayak orang nangis. Kantong mata itu biasanya di sini. Ya, dia biasanya berisi lemak atau dan kalau udah kena kantong mata itu nggak gampang ngebenerinnya teman-teman. Tapi tenang aja, ada alatnya sebenarnya ya. Yang mau tahu alatnya boleh japri saya. Kebetulan lagi promo alat untuk membantu memudarkan kantong mata. Nah, kemudian kok ini mana ya tadi? Tips yang keenam ya. Tips yang keenam, gunakan perawatan mingguan. Ya, jadi selain perawatan harian itu cuci muka, bersihkan muka, menggunakan toner, sunblock, krim siang, krim malam atau serum itu harian ya. Nah, selain perawatan harian itu ada perawatan yang namanya perawatan mingguan. Perawatan mingguan itu biasanya adalah facial ya. Nah, jadi harus rajin menggunakan facial teman-teman. Ya, harus rajin melakukan facial minimal seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Kok minimal? Maksimal seminggu 2 kali. Apa nggak kebanyakan? Enggak ya. Jadi gini loh, facial itu fungsinya salah satunya adalah membantu melancarkan proses regenerasi sel-sel kulit kita. Jadi kalau sebelum usia kita 30 tahun, itu kan kulit kita itu proses regenerasi kulitnya itu kan per 28 hari sekali ya. Nah, belum lagi kita faktor hormonal, terutama perempuan ya, ada faktor haid atau misalnya melahirkan, menyusui, atau misalnya KB dan lain sebagainya, itu mempengaruhi banget terhadap kecantikan kulit. Nah, jadi dengan rajin melakukan facial seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali deh paling enggak gitu ya, kulit akan terjaga elastisitasnya, terjaga kesehatannya, terjaga nutrisinya, dan ya, krim-krim perawatan harian yang kita gunakan akan menyerap lebih maksimal teman-teman ya. Kelihatan lebih kencang, bersih, dan tampak awet muda otomatis ya. Jadi jangan sepelekan yang namanya facial teman-teman. Tapi kan kalau misalnya mau facial, sekarang kan salon lagi pada tutup ya. Lagi juga kalau mau facial di salon kan mahal lumayan. Masa seminggu 2 kali atau seminggu sekali? Dulu tenang, saya juga dulu mikirnya gitu. Kalau saya facial udah gitu kan, kalau di salon facial itu kan komedonya dipencetin ya. Saya pikir saya keluar dari salon ketika di facial itu terlihat lebih cantik gitu. Ternyata muka saya kelihatan lebam-lebam. Karena apa? Karena dipencetin dan kulit saya jadi radang gitu ya. Udah sejak itu saya kapok, nggak mau lagi nyalon. Maksudnya nggak mau lagi facial di salon. Lah terus kalau nggak boleh facial di salon gimana? Tadi Mbak Nahda nyaranin harus facial, tapi jangan ke salon, apalagi era pandemi kayak gini. Ya maaf yang punya bisnis salon ya, maksud saya bukan merendahkan bisnis salon, enggak. Maksud saya gini, kalau misalnya mungkin teman-teman ya mau nyalon bisa dengan melakukan perawatan di rumah, facial di rumah ya. Nah, kalau saya sih produk ini nih, saya punya andalannya 4 produk ya, dengan menggunakan susu pembersihnya. Jadi oleskan dulu nih susu pembersihnya ke seluruh wajah ya, bersihkan ke seluruh wajah. Kemudian setelah bersihkan seluruh wajah, kemudian saya scrubbing ya, saya scrub. Jadi ada sabun scrub khusus yang saya gunakan itu untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati ya. Ibaratnya gini loh, kalau kita mau bersihin pantat panci itu kan kita butuh yang kasar gitu ya, untuk mengamplas sisa-sisa kotorannya kan, biar pantat pancinya tuh kinclong lagi kan gitu kan. Nah, muka kita juga butuh teman-teman ya, butuh dibersihkan dengan menggunakan scrub ya. Kalau dulu kita kenal abu gosok ya, siapa yang masih kenal abu gosok? Berarti kita seangkatan. Yang ini sabun scrubnya yang membantu mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati dan juga komedo teman-teman. Nah, itu penting banget ya. Jadi kalau teman-teman nggak senang ada komedonya, maka teman-teman bisa dengan rajin melakukan perawatan facial. Nah, kemudian selain itu juga ya selain untuk mengikis sel-sel kulit mati, kulit kan butuh diamplas ya. Jadi supaya pengangkatan sel-sel kulit matinya lebih maksimal. Kalau perawatan di salon atau di klinik-klinik itu kita kenal yang namanya mikrodermabrasi ya. Jadi mikrodermabrasi adalah proses pengikisan atau pengamplasan sel-sel kulit supaya
sel-sel yang kulit yang baru itu terangsang untuk tumbuh lagi ya. Jadi membantu memperbaiki regenerasi atau memaksimalkan proses regenerasi sel-sel kulit. Jadi ketika kulit dikikis ya, diamplas, kalau saya ngamplasnya pakai ini ya, diamplas dengan yang namanya peeling ini, cream peeling ya. Nah, kulit itu kan kulit yang kulit lapisan luarnya terkikis ya, terkikis. Nah, baru nanti sel-sel kulitnya dia akan yang sel-sel kulit sehat yang baru itu akan terangsang untuk tumbuh lagi. Jadi kulitnya muda terus teman-teman, kencang terus, kinclong terus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman rajin pakai krim malam tapi nggak rajin facial juga sama juga bohong, sayang gitu ya, sayang banget. Jadi tetap harus rajin melakukan facial. Oke. Nah, kemudian yang terakhir produk yang terakhir yang saya gunakan itu biasanya adalah masker ya. Jadi masker lumpur. Jadi kalau muka udah kayak kilang minyak rasanya, nah itu saya gunakan masker lumpur. Itu membantu menyedot teman-teman, menyedot kadar minyak berlebih di kulit ya. Itu kalau yang saya gunakan. Jadi kalau saya bisa merekomendasikan kepada teman-teman semua, ini 4 produk yang teman-teman bisa lakukan facial di rumah dengan harga yang murah ya. Murah meriah, bisa buat facial sekeluarga. Kalau punya anak gadis, udah langsung mulai diajarin nih anak gadisnya. Jadi anak saya udah yang gadis ya, si kakak umurnya udah mau 18 tahun, ini rajin banget melakukan facial dia, sehingga kulitnya jadi bagus. Karena saya udah nyaranin dari awal, pokoknya kamu jangan pernah pakai yang macem-macem. Udah, kamu cukup pakai produk seperti yang Umi pakai, jangan pakai yang lain. Kenapa? Karena kalau pakai yang lain kamu cuma coba-coba, belum tentu terbukti. Kalau yang Umi pakai itu sudah terbukti sama Umi gitu ya. Jadi saya udah menyarankan si kakak pakai seperti apa yang saya gunakan, tapi sesuai dengan umur dia. Tapi kalau ini kan untuk semua umur bisa digunakan. Kalau ini bisa digunakan semua umur, jadi aman ya. Nah, terus setelah melakukan facial, kulit kan seger tuh ya, kulit segar. Nah, baru bisa kita tambahkan toner sebelum menggunakan krim malam ya. Jadi toner, kalau misalnya teman-teman punya serum, bisa tambahkan serum, gunakan serum baru gunakan krim malam. Kalau saya krim malam saya ini ya, ini udah tinggal sedikit, udah mau habis. Ini menutrisi banget ya, ini membantu sekali menutrisi kulit. Nah, kemudian ada tambahan ini produk baru lagi. Sabira tolong itu. Nah, aduh, jadi perempuan kok ribet banget gitu ya, banyak banget perawatannya. Bukan yang ini. Nah, ini saya satu lagi tambahan, saya menggunakan yang namanya sleeping mask, masker yang digunakan saat tidur ya. Kalau bahasa ini kita jadi sleeping beauty apa ya, nanti masih dipakai sebentar ya, sebentar lagi. Nah, jadi saya pakai sleeping mask, ini produk baru teman-teman, produk baru keluaran New Skin. Ini saya gunakan ini bagus banget ya. Jadi setelah menggunakan krim malam ya, saya tutup ya, saya finishing ya dengan si sleeping mask ini, masker yang bisa dibawa saat tidur dan ketika bangun tidur teman-teman ya. Tapi isinya sama kakak Salwa. Nah, jadi cuma karena saya berbagi sama anak saya, isinya sebenarnya gede teman-teman ya. Saya bagi, kebetulan ini botolnya beda ya. Ini sih belum saya buka, saya unboxing aja deh biar teman-teman tahu botolnya kayak apa. Nih, ini enak banget teman-teman, saya rekomen banget, saya suka sekali. Jadi kalau sebelum tidur gitu ya, ini saya udah pokoknya nih dua ini. Nah, jadi sunblocknya jangan lupa, perawatan facialnya jangan lupa. Nah, penggunaan krim malamnya juga jangan lupa. Pastikan krim malam yang teman-teman gunakan adalah krim malam yang memberi nutrisi ya, bukan yang mengelupas kulit, bukan yang dibilang memutihkan kulit. Nah, hati-hati ya, karena produk-produk pemutih itu umumnya bukan membuat kulit menjadi lebih baik, tapi justru merusak kulit ya. Kalau teman-teman nggak mau kena flek di wajahnya, hindari menggunakan krim malam yang dia ada kandungan hakinya, ada ya pokoknya krim racikan deh, hindari aja. Lebih baik gunakan krim-krim yang ada di pasaran ya, yang dia memang kandungan zat aktifnya rendah, tapi memang hasilnya pasti jauh lebih lama. Kalau mau hasilnya bagus ya pakai seperti yang saya pakai ya.
Nah, bisa jadi duit juga soalnya. Bisa menghasilkan. Ya, nah ini yang saya pakai ya. Ini krim malamnya sebesar ini, isinya 100 gram teman-teman. Makanya akhirnya saya bagi dua. Saya bagi dua dengan anak saya si kakak. Jadi saya dapat segini setengahnya. Saya pindahin ke dalam botol yang kecil. Nah, ini kan beda ukuran ya, tuh beda ukuran. Jadi saya pindahkan isinya. Ya, saya pindahkan isinya ke sini. Ini baunya juga lembut. Dia terbuatnya dari bahan-bahan yang ada di laut, aquamarine, pokoknya apalah gitu ya. Pokoknya ini bagus banget. Ini ini lembut banget teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi dia membantu, si sleeping mask ini membantu melembabkan kulit. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya tidur di ruangan ber-AC ya. Nah, menggunakan krim malam yang berbahan dasar air mampu menahan kulit dari sedotan si AC. Jadi kalau AC itu kan dia menyedot kadar air ya. Nah, dengan adanya si sleeping mask ini ya, si AC ini nggak bisa nyerap air yang ada di kulit kita, sehingga bangun tidur kulit kita tetap terjaga kelembabannya. Pokoknya bangun tidur enak banget kulitnya teman-teman ya. Sayangnya sih kemarin pas lagi promo karena baru launching. Tapi kalau teman-teman masih mau, saya masih ada beberapa set sih kalau ada yang mau, dan harganya juga cukup murah ya, bisa dipakai sekeluarga. Oke, nah tips yang ke-8 tips yang ke-7 harus cukup minum air putih ya. Jadi minumlah air putih yang cukup untuk memenuhi nutrisi untuk memenuhi kebutuhan kulit kita ya. Jadi jangan hanya sekedar perawatan dari luar, dari dalam enggak ya. Nah, jadi minum cukup air ya, itu sangat membantu menjaga kadar kelembaban pada kulit ya. Nah, dengan kita cukup minum ya, ini akan membantu menghambat timbulnya lingkaran hitam pada mata. Jadi kalau orang yang kurang cairan, biasanya ada mata pandanya ya. Jadi mau dinutrisi tapi kalau kitanya juga tetap kurang minum ya nggak ini juga gitu ya. Buang-buang uang kalau saya bilang ya. Mau dinutrisi pakai apapun gitu ya, tapi kitanya kurang tidur, kurang minum, ya mata panda lagi ya. Nah, itu harus dijaga teman-teman. Dan yang terakhir tambahannya adalah tetap mengkonsumsi buah dan sayur ya. Konsumsi buah, sayur, dan protein ya. Jadi jaga pola hidup sehat dengan menjaga pola hidup sehat dan makanan yang sehat. Kenapa? Karena makanan yang sehat ini kan memberikan nutrisi pada kulit. Jadi dari dalam, bukan hanya dari luar ya. Membantu menjaga nutrisi pada kulit, memberikan makanan untuk kulit. Nah, sehingga kulit akan tetap kencang, terutama protein ya, Protein itu bagus banget untuk membantu menjaga kekencangan pada kulit. Jadi jangan kebanyakan makan karbo, teman-teman. Ya, tadi minum yang cukup ya, kemudian tambahkan dengan menggunakan atau mengkonsumsi suplemen ya. Kalau misalnya kita nggak doyan sayur, nggak doyan makan buah ya, nggak dapat asupan protein yang cukup, maka konsumsi suplemen yang cukup ya. Konsumsi suplemen yang membantu menutrisi tubuh dan kulit ya. Nah, salah satu keuntungan dari kita menjaga pola makan dan konsumsi suplemen dengan minum air yang cukup, itu membantu meningkatkan imun tubuh teman-teman ya. Jadi bukan hanya kulit kita yang bagus, tapi imun tubuh kita juga bagus ya. Bukan hanya kulit kita yang terjaga dari serangan radikal bebas, tapi tubuh kita juga terjaga tingkat ketahanannya ya dari serangan virus ya, mau itu virus flu biasa atau sampai virus COVID gitu ya. Tubuh kita bisa tetap terjaga kekuatannya ya. Jadi kuatkan imun tubuh ya, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tinggi protein, sayuran ya. Kalau kurang, konsumsi suplemen ya. Vitamin E nggak cukup ya dengan hanya mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C itu bisa maksimal dengan adanya vitamin E ya, dan sebaliknya vitamin E tidak akan terserap maksimal kalau tidak ada vitamin C. Jadi vitamin C dan E dua-duanya ini penting ya, untuk double pertahanan di dalam tubuh kita ya. Nah, itu aja tips dari saya. Sekali lagi saya minta maaf videonya putus-putus dari tadi ya, nggak tahu tiba-tiba interrupt ya. Biasanya kalau sinyal kan dia buffer, ini nggak ngasih
kode buffer, tiba-tiba aja sinyalnya putus. Oke, nggak kerasa sudah jam 10 malam. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak live saya pada malam hari ini. Ya, yang misalnya nyimaknya sepotong-sepotong, boleh disambung-sambung ya, nyimak dari video pertama sampai video keempat. Ya. Terima kasih teman-teman semua dan selamat beristirahat, selamat merasakan sensasi kulit yang cantik maksimal dengan melakukan tips-tips dari saya tadi ya. Terima kasih sudah bersedia menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.